Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Trimedia, selamat datang di Tricast atau Trimedia Podcast. Nah, kali ini nih, ini episode pasti kalian udah pada nunggu kan? Nah, ini kita punya kejutan nih buat kalian nih. Nah, hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu peserta dari lomba LCC 4 Pilar MPR RI. Nah, ini nih peserta yang sukses meraih juara 2 di tingkat provinsi. Pasti keren banget kan? Nah, yuk kita sapa dulu mereka dan cari tahu kabar terbaru daripada juara ini. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan podcastnya, nah, perkenalkan dulu dong nama dan dari kelas berapa mungkin ya? Hai semuanya, perkenalkan aku Novelia Anggriani Kasim, kerap disapa Anggi. Aku sekarang kelas 10-7 naik ke kelas 11 yaitu 11-3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Khaira Rahmat, biasa dipanggil Nasya. Untuk saat ini saya baru naik ke kelas 11. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Nah, yang pertama nih, bisa sharing dong gimana awalnya kalian bisa ikut lomba cerdas cermat 4 pilar nih? Apa sih motivasi kalian? Kamu duluan. Kalau dari aku, pertama aku tuh nggak tahu apa itu lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Nah, pertama itu aku diajak oleh seorang teman aku yaitu Nasya. Dia mengajak aku, Anggi mau ikut lomba cerdas cermat 4 pilar nggak? Lagi kurang 1 orang. Nah, itu aku mikir, penasaran, ikut aja ya, lumayan buat nama pengalaman. Nah, jadi aku ikut-ikut aja sih waktu itu. Kalau dari aku, semasa SMP aku udah pernah ikut lomba cerdas cermat museum. Terus pas udah SMA, dengar ada lomba cerdas cermat yang 4 pilar. Kayaknya ini bakal jadi kesempatan yang baru ataupun pengalaman baru buat aku untuk mengikuti lomba di masa SMA. Nah, ternyata itu dia tuh motivasi kedua peserta LCC 4 pilar. Nah, lanjut nih, pas lagi persiapan lomba, kira-kira nih ada gak sih momen yang bikin kalian mikir, wah ini susah juga ya? Terus gimana cara kalian mengatasinya? Kamu duluan. Ya udah. Apa tadi pertanyaan boleh? Jadi pertanyaannya itu, kira-kira ada gak nih momen dimana kalian merasa kesusahan gitu nih pas lagi persiapan, dan terus gimana cara kalian mengatasinya? Iya. Satu kata saja, yaitu menghafal. Yang pertama, susah menghafal UUD karena UUD itu tidak boleh salah kata ya teman-teman. Benar dan sekali. juga aku itu kebagian UUD dan ketetapan, beberapa ketetapan, dan juga ketetapan itu sangat susah karena tiap tahunnya itu berbeda-beda. Menurut aku itu sih. Kalau untuk cara mengatasinya, yang pertama harus konsisten, jangan malas untuk membaca dan membaca. Yaps. Kalau dari aku, yang susah juga itu menghafal. Nah, kebetulan aku itu bagian dari bahan tayang, undang-undang, ketetapan. Nah, itu 3. Nah, untuk undang-undang dan ketetapan itu menurut aku itu bagian yang sangat-sangat susah karena itu nggak boleh salah kata, penempatan kata, koma, titik, pokoknya itu penempatan kata Paling struggle ya teman-teman. Nah, itu kayak menurut aku susah untuk dihafalnya, apalagi kayak bagian bab 10A, bab hak asasi manusia. Nah, itu kan lumayan susah karena itu ada bagian yang sama kayak setiap orang berhak ini itu, setiap orang berhak itu kan juga ada 28 ada sampai 10 pasal ya, 28A sampai 28J. Nah, itu jadi sangat susah. Nah, untuk di ketetapan kalau dari aku itu susah karena harus menghafal nomor, kayak misalnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor bla 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 dan tahun berapa, itu sangat susah. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau cara mengatasinya kalau dari aku ya menghafal, terus yang kedua kayak menghafal kata kunci. Misalnya kalau di undang-undang kan ada banyak ayat kan, jadi kayak misalnya untuk di pasal berapa itu yang maha kesu Pasal 24. Pasal 24 itu dia itu kayak ada kata kunci di setiap ayat. Misalnya maha kesu itu ada beberapa kata, begitu sih. Nah, ternyata itu ya struggle-nya sebagai peserta LCC 4 pilar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, saat lomba berlangsung,
kalian itu kayak kelihatan tenang-tenang santai gitu. Itu emang udah kebiasaan dari lama atau dalam hati sebenarnya gemetaran nih pengen loncat nih? Gimana ya kira-kira? Tidak teman-teman, aslinya deg-degan. Dekat banget asli. Karena yang pertama di depan kita semua itu banyak sekali orang, tentunya orang-orang yang sangat keren, yang sudah tahu bagaimana apa isi dari UUD dan semua karena juga ada perwakilan dari MPR. Dan pasti itu sangat membuat kita deg-degan dan juga pengen memenuhi ekspektasi dari orang banyak. Ya. Nah kalau dari aku itu sama sih sama kayak Nasya, tetapi kalau misalnya kita kayak gugup, nervous dan lain-lain itu bisa mempengaruhi fokus dari kita. Jadi kayak misalnya kalau kita gugup, jadi kayak apa yang sudah kita hafal, kita pelajari itu bakal hilang dari otak kita. Jadi saran dari aku, kalau misalnya kalian ikut lomba, itu jangan gugup ya, dan jangan lupa baca doa dan minta restu kepada orang tua kalian atau keluarga supaya ya begitulah. Karena doa ibu itu sangat manjur, ya benar. Betul. Dan juga kalian kalau misalnya ikut lomba jangan sampai nervous, karena kalau misalnya kita kalian nervous ataupun panik itu bisa mempengaruhi dari teman-teman setim. Karena kalau misal aku lihat Anggi sudah panik kayak itu pasti ya ampun kenapa dia panik, jadi aku ikutan panik. Nah, sebenarnya ya. Gitu. Nah itu dia tuh. Itu tips bagi kalian yang mau ikut lomba dan agar tampil maksimal tuh jangan nervous ya. Iya, betul. Nggak boleh. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, menurut kalian nih, seberapa penting sih generasi muda sekarang untuk mengetahui atau memahami keempat pilar kebangsaan? Nah, kira-kira nih, ada gak sih contoh nyata dari pengalaman kalian sendiri? Kamu duluan boleh. Oh ya, jadi kalau untuk 4 pilar ya sangat penting untuk generasi muda ya. Iya, mengapa sangat penting? For your information kan 4 pilar itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi itu sangat penting bagi generasi muda supaya mereka tahu apa itu dasar dari negara Indonesia, apa itu aturan untuk negara Indonesia, dan apa itu bentuk kedaulatan dari negara Indonesia, dan apa itu semboyan dari negara Indonesia. Jadi kalau untuk generasi muda itu sangat penting untuk mengetahui itu, karena kan seperti yang kita ketahui kalau Bhinneka Tunggal Ika itu yang artinya keberagaman antara ras, agama, budaya dan berbagai macam lainnya, dan itu sangat penting supaya kita itu ada toleransi antar umat, agama, ras, budaya kan berbeda-beda begitu. Nah kalau untuk UUD itu kan negara Indonesia itu memiliki sebuah aturan yang diatur dengan undang-undang juga. Nah, apabila tidak ada undang-undang berarti kita kacau balau, tidak ada aturan di Indonesia, tidak ada pasal yang menganut untuk untuk kekacauan di negara ini. Terus juga menurut aku 4 pilar itu penting untuk generasi muda karena yang pertama, kita itu adalah penerus bangsa. Bagaimana kita sebagai penerus bangsa ataupun pemimpin bangsa jika kita saja tidak tahu apa saja pedoman hidup kita. Seperti yang kita ketahui, Bhinneka Tunggal Ika termasuk dalam 4 pilar. Untuk penerapan sehari-hari, jika kita tidak mengetahui Bhinneka Tunggal itu apa, maka akan terjadi perpecahan, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia itu sangat banyak sekali keragaman yang ada. Menurut aku itu sih. Wah, ternyata itu ya teman-teman alasannya nih. Jadi untuk para kalian yang menonton dan kalian merasa kalian masih terhitung generasi muda, itu tuh penting untuk belajar 4 pilar kebangsaan Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Waktu diumumkan sebagai juara 2 tingkat provinsi, apa sih reaksi pertama kalian? Kaget, senang, atau malah gak nyangka sama sekali nih? Aku duluan boleh? Boleh. Oke. Sebenarnya teman-teman, aku itu sangat senang, tapi dari lain sisi juga aku sangat kecewa karena belum bisa memenuhi ekspektasi dari pendamping ataupun pembimbing kami, karena sudah banyak sekali yang support sama kami. Tapi selebihnya aku sangat senang karena sudah bisa dapat pengalaman baru, dan juga kami SMA Negeri 3 Gorontalo sudah bisa mendapatkan juara 2 di provinsi. Iya. For your information juga, itu baru pertama kalinya SMA Negeri 3 Gorontalo mendapatkan juara di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar ini. Nah, kalau dari aku perasaannya itu kaget, gak nyangka juga sebenarnya, karena
lumayan usaha kerja keras kita selama ini tercapai dan membuahkan hasil yang sangat-sangat wow. Karena kita persiapannya 1 bulan. Iya, karantina. Oh my god. Tuh, teman-teman kalian juga harus ikut ya. Oke, tahun Iya. depan ya. Bener tuh. Nah, selanjutnya ada gak sih momen lucu atau momen yang gak terduga nih selama lomba yang sampai sekarang masih terputar-putar di pikiran kalian? Jadi kamu Kalau dari aku pas lomba itu pas technical meeting. Nah, pas technical meeting itu kita kayak diperagakan simulasi untuk lomba tersebut. Nah, kebetulan karena kami sudah follow IG-nya ya LCC 4 pilar. Batsos MPRRI. Nah, jadi kami yang maju duluan, kami dari SMA Negeri 3 Gorontalo maju duluan terlebih dahulu dari itu. Saat itu sesi apa ya? Sesi pertama itu yang 10 orang, itu sesi apa ya? Mau berbaris terus? Iya, berbaris. Ya, per- ini itu berbaris. per ini. Nah, itu pertanyaannya sebutkan Buah 10 nama buah berawalan dari huruf C. J. J. Oh, C. C. Nah, di situ aku salah ngomong. Aku bilangnya jeruk. Terus, Nah, di situ aku dengarnya C. Jadi ternyata J. Jadi aku salah ngomong, aku Enggak. bilangnya buah Dia pertanyaannya itu buah dari C, tapi dia jawabnya J. Jeruk. Gitu. Nah, di situ tiba-tiba semua peserta, semua pendamping langsung ketawa. Ya Terus aku kayak ampun. mikir, hah? Ini salah. Sumpah itu lucu banget karena waktu selama latihan juga ada pengalaman kita lihat live ya. Live itu di pasal 28 harusnya 28J, mereka malah jawab di pasal 28C. Jadi itu kesalahan dan membuat Anggi pikir kalau misalnya ini sepertinya buah dari huruf J gitu. Terus kalau untuk aku karena udah ada pengalaman lucu dari lombanya, aku pengen pas sudah setelah lomba. Setelah lomba itu kan kita nginap ya di hotel 1 malam lagi. Terus kebetulan kami berdua roommate teman-teman. Terus karena kita berdua sangat nakal, kami berdua isengin dari kamar-kamar lain itu kami teleponin satu-satu. Terus juga ada teman tim kita yang kita kerjain lewat telepon. Kita bilangnya ada makanan di bawah buat mereka, padahal itu bohongan guys, jangan ditiru, gak baik. Beneran. Tuh sampai pendamping kita juga kita ganggu guys. Gak boleh ya? Nggak boleh. Beneran. Itu tuh ngeselin banget teman-teman. Kalian tahu gak? Mereka yang ngeganggu kamar kita berdua yang dimarahin guys. Gimana sih ini? Aduh, pokoknya gak banget deh, jangan ditiru ya teman-teman. Ayo guys, Ya for your ampun. information, Faiz ini juga adalah salah satu dari tim kami. Betul Iya. teman-teman. Dan dia juga korban dari keisengan kita berdua. Nakal banget nih mereka berdua nih. Kan seru. Oh Lanjut. iya, Oke, lanjut. aku belum perkenalan nama nih dari iya, awal nih, iya. lupa Oh, iya, nih, aduh lupa. lupa banget Aduh, ya. bener lagi. Nama saya Faisal Hamzah Chandra, saya salah satu dari peserta LCC 4 Pilar. Betul, kita bertiga. Kita bertiga peserta nih, jadi Tapi kita. kali ini dia sebagai host ya teman-teman. Ya, kali ini saya sebagai host. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Nah, siapa aja sih supporter kalian selama di perjalanan lomba ini? Apakah ada orang yang paling berjasa sampai kalian bisa tampil semaksimal mungkin? Ada dong, tentunya ada banyak banget malahan. Kamu duluan, nggak apa-apa. Kalau dari aku boleh disebut ya satu-satu. Boleh. Boleh banget. Kalau dari pertama itu ada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Gorontalo sendiri. Saya sebut nama beliau Bapak Dr. Haji Syaiful Qadir MPD. Nah, beliau itu sangat-sangat mensupport kami, mulai dari membuatkan kami surat dispen dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada guru-guru pendamping kami yang saya sebut saja ada Mem Ica, Mem Nova, dan Mem Atin. Nah, terus juga ada pendamping kami yaitu Kak Alfareza Ahmad selaku sebagai pelatih dan Coach. alumni SMA Negeri 3 Gorontalo. Nah, juga ada keluarga-keluarga kami yang saling support Iya. kami, selalu mendoakan kami yang terbaik. Nah, jadi gimana ya? Aku lanjutin aja ya. Iya. Untuk Kepse kami Bapak Saiful Qadir, yang pertama beliau sudah memfasilitasi kami rumah beliau karena sudah dijadikan tempat karantina kami selama 2 minggu. Sumpah itu pengalaman yang sangat seru karena Bapak Kepsek dan Ibu Kepsek juga sangat membantu kami ya Iya, selama di karantina. Iya. Terus juga dari
guru-guru seperti yang Anggi sudah bilang tadi, Mem Ica, Mem Nova, dan Mem Atin, mereka bertiga sudah membantu kami dalam menyediakan kalau misalnya belum ada dana, mereka yang sudah menyediakan makanan untuk kami. Terima kasih banyak, Mem. Terus untuk Kak Alfariza Ahmad, beliau yang sudah sabar melatih kami bersepuluh. Bayangkan 10 karakter manusia harus diurus satu-satu. Itu sangat susah. Terima kasih. Terus juga dari orang tua karena sudah mensupport kami, karena banyak sekali supportan dari mereka, dan juga teman-teman setim saya, karena tanpa mereka juga kita nggak bisa ikut dan lancar dalam lomba kali ini, teman-teman. Karena kerja tim itu sangat penting. Kalau terpecah belah nanti tidak bisa ya, teman-teman. Gitu, harus dibangun chemistry-nya. Nah, aku juga mau menambahkan. Jadi waktu itu kita mengalami sebuah tantangan yang benar-benar tantangan banget. Aduh, gak boleh deh diceritain di sini. Ya udah. Itu tantangan yang benar-benar membuat kita sangat-sangat menangis. Aduh, sampai semuanya itu kayak sedih banget di situ, guys. Jadi kayak, tapi di situ itu Mem Atin, Mem Nova, dan Mem Ica itu selalu menguatkan kami. Beliau mengatakan bahwa semangat saja, apapun lawan kalian itu harus tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Mem Atin, Mem Nova, Mem Ica selalu mendoakan kami, dan juga dari keluarga kami selalu mendoakan kami. Dan kalau dari mama aku sendiri pernah bilang jangan pernah takut gagal, yang penting Anggi sudah mencoba. Itu sih kalau support dari mama aku. Setelah itu banyak sekali orang tua yang datang ke tempat karantina kami untuk memberikan kasih sayang dan supportnya. Contohnya mamanya Faiz, gitu. Selalu memberi kami makanan. Terima kasih mama. Betul, teman-teman. Lanjut. Nih kalau inget karantina nih, Aduh. kira-kira nih kalian inget gak sih pisang coklat yang dibuat oleh Ibu Kepsek? Enak banget kan? Itu enak banget. Itu enak banget. Itu yang paling aku inget, itu kayak wah enak banget rasanya, pengen makan lagi. Iya, aku jadi kangen masakan ibu deh. Karantina deh. Kayak enak bubur ayam, nasi goreng. Bener guys, bubur kacang kalian harus hijau. cobain karena sangat enak. Dan juga momen-momen saat ibu bangunin kami ya waktu itu. Itu adalah part yang terlucu. Bener, karena kita sangat susah untuk bangun subuh karena latihannya sampai malam juga ya. Mungkin kecapean, jadi susah banget dibangunin subuh sampai digedor-gedor pintunya. Tapi itu sangat berkesan buat kami yang karantina selama 2 minggu. Membuat kenangan gitu. Ada kenangan yang sangat Kita juga punya banyak jokes ya setelah karantina. Banyak Bener, jokes. jokesnya ditaruh di deskripsi grup. Kira-kira boleh gak nih sebutin salah satu jokesnya kita tim LCC nih? Apa ya? Bisa gak ya? Banyak nih, yang mana kira-kira? Salah satu aja. Salah satu, kata keramat. Kalau dari aku kata keramat sih. Oh, kata keramat. Saya OTW. Itu adalah kata dari pelatih kami. Nah, setiap beliau mengatakan saya OTW, itu kami semua kayak sudah panik, kayak wih, Kariza semua datang, baca buku, hafal undang-undang kedetapan semua, apalagi ketua kontingen kita ya, si Anum. Ya Allah, Anum itu yang guys, bahapal, aku yang Kariza muda mama. Allah. Kasihan banget si Anu. Sekali, kata keramat lucu banget. Terus kadang-kadang typo. Oh iya, Apa yang Faiz bilang, Kak Faiz mau sholat di maghrib? mau sholat di maghrib. Ya ampun. Iya teman-teman, aku tuh pas mau maghrib nih, itu kan pusing banget tuh habis hafal buku. Aku kan sengaja kayak mau ngajak Kak Fazli sholat, tapi ngomongnya kayak Kak Fazli mau sholat di maghrib. mau sholat di maghrib. Itu kayak wah kacau banget, itu diketawain lagi, malu banget akunya. Pokoknya seru banget ya teman-teman selama karantina 2 minggu itu. Seru banget. Banyak banget momen yang sudah kita lewati bareng-bareng dan juga sudah terbangun chemistry ya antara kita semua. Betul teman-teman. Masih banyak jokes lagi, tidak mungkin terlalu Di skill satu gak bisa, iya, guys. nggak bisa, banyak Kebanyakan. banget. Betul. Lanjut Faiz. Oke, ini udah ke pertanyaan terakhir nih. Wah, gak berasa teman-teman. Waduh, cepet ya. Iya. Apa cepet tuh, banget. spill dong. Nah, ini yang terakhir nih. Betul. Ada gak sih pesan atau tips buat teman-teman lain yang pengen coba ikut lomba kayak gini nih, kayak kita, biar mereka itu gak jadi penonton gitu, kayak bisa jadi juara juga lah kayak kami. Kamu duluan silahkan. Kalau dari aku, buat teman-teman semua yang
ingin ikut lomba kayak gini, jangan pernah takut gagal, dan yang pertama itu harus mencoba, dan terutama itu percaya diri dulu. Kalau kalian nggak percaya diri itu susah banget untuk kalian membuat sesuatu. Nah, apa lagi ya? Kalau menurut aku konsisten teman-teman, karena waktu seleksi itu sebenarnya banyak banget yang gugur karena tidak konsisten untuk menghafal, karena kebanyakan orang ya ampun banyak banget gak bisa. Tapi alhamdulillah kita ada 10 yang sudah terpilih. Jadi teman-teman harus konsisten selama menghafal, dan juga jangan malas. Karena malas itu tidak baik ya teman-teman, tidak boleh. Karena kalau malas kalian gak ada yang bisa kalian hafal ataupun kalian pahami. Terus apa lagi ya? Dan juga apabila kalau misalnya yang lombanya per tim gitu, kekompakan tim itu yang sangat-sangat penting. Iya teman-teman. Kalau misalnya saling benci dalam satu tim itu nggak bakalan bagus untuk kalian lomba. Karena itu per tim teman-teman harus jaga chemistry. Terus apa lagi ya? Tanggung jawab untuk ini tanggung jawab hafalan masing-masing. Kita harus tanggung jawab di bagian-bagian yang sudah diberikan, dan juga menjaga kepercayaan orang kepada kita, karena mereka sudah sangat mensupport kita untuk ikut lomba ini. Jadi kita harus ada timbal balik. Nggak boleh kalau misalnya nggak kasih timbal balik, karena mereka sudah payah memberikan fasilitas ataupun sudah mensupport kita dengan sangat keras. Kita mau kayak biarin itu aja, cuma ikut itu nggak boleh teman-teman. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik walaupun belum sesuai ekspektasi, at least sudah melakukan yang terbaik. Kalau kata orang kami seperti itu. Ada lagi yang lain? Kayaknya nggak ada deh. Yang nggak ada ya? Iya. Ini sebagai yang kalian tahu nih, kami kan setim itu kan ada kakak kelas yang udah mau naik ke kelas 12 nih, jadi mungkin udah gak bisa lanjut, dan kami kekurangan personil nih. Iya. Nah, kira-kira nih ada gak pesan buat calon personil di tim kita nih? Wah bener, Aduh. 3 orang lagi ya? Iya, kita butuh 3 orang lagi nih. Kami sangat-sangat butuh ya. Kami nanti kalau misalnya tahun depan ada, kami akan lakukan seleksi yang benar-benar Ya. Pesan untuk calon-calon yang ingin ikut LCC 4 Pilar, semoga kalian kuat, harus kuat karena harus nyiapin mental yang sangat besar. Ya. Betul guys, mental. Satu persiapan yang harus kalian siapin itulah mental. Betul, karena saat latihan Kita banyak sekali. Aduh, Mas Phil, nggak tahu terserah Spill aja nih, spill aja aja. nggak apa-apa. ini hanya untuk kata-katanya ini hanya untuk motivasi aja ya guys. Jadi Bentar, tapi kalau sekarang itu sudah dianggap lucu-lucuan iya, ya? Iya. lucuan. Betul pelatih kita ngomong kalau ada bodok di atas bodok sama nih itu kayak kata-kata Ya motivasi gitu. Jadi ampun. Tapi itu lucu. Sampai sekarang masih masuk di deskripsi grup buat jokes kita. Bener teman-teman. Iya, bener tuh. Tapi kita mau ngambil hati ya, Iya. karena menurut kita itu sangat memotivasi Iya, buat terus berkembang. Iya. Kalian harus mencapai target yang sudah diberikan oleh pelatih tahun depan ya teman-teman. Adik-adik yang akan jadi peserta LCC 4 Pilar. Oke teman-teman. tahap yang paling susah argumentasi. Benar. Oh ya. Dan juga kalian untuk peserta-peserta yang calon peserta calon 4 calon Pilar nih, itu, masih calon. kalian harus menyiapkan mental untuk argumentasi. Ya. Karena jika kalian tidak sesuai dengan keinginan pelatih, kalian akan dibilang apa? Anak yang baru lahir. Benar Iya. teman-teman. Pokoknya argumentasi itu harus IQ diperbaiki. Iya. Gitu ya teman-teman. Kalau gak gitu tuh kita bakal dikatain tuh bayi yang masih rencana teman-teman belum dirahim nih, masih rencana doang nih. Tapi lucu gitu. Oh iya, ada juga momen yang kita itu dibilang gak bakalan bisa buat menang, gak bakalan bisa juara, bahkan kayak ya Allah di situ kayaknya udah nangis, udah beneran nangis kayak. Pokoknya banyak sekali momen ya, suka maupun duka, kebanyakan duka juga sih. Tapi sukanya sangat banyak juga karena sudah banyak sekali momen dengan mereka bersepuluh Bersepuluh teman-teman. Betul teman-teman. Iya gitu, jadi gitu ya teman-teman. Buat kalian yang calon di personil tim kita, itu kalian harus kuat ya. Siapin mental kalian buat gabung bareng kami dan latihan bareng kami buat tanding di LCC 4 Pilar di tahun depan. Kalau ada ya, jadi ditunggu. Ditunggu kehadiran kalian. Oke.
Oke, wow, seru banget ya ngobrol sama kalian nih. Aduh, Kak Kalian Afisa banyak banget yang di-sharing nih. Betul, Keren padahal banget. awalnya nervous ya teman-teman. Iya, nervous Aku sama banget. Anggi nervous banget sebenarnya ikut podcast kali ini. Tapi udah santai. Itulah banyak sekali hal yang inspiratif nih Iya. buat para teman-teman di luar sana. Ya, semoga kalian bisa mendapat pelajaran nih dari kami bertiga nih ngobrol kayak gini nih. Nah, dari semangat belajar, latihan yang penuh konsentrasi hingga perjuangan kalian berdua dan saya juga untuk menghadapi berbagai tantangan di LCC 4 Pilar. Wow, itu sangat gimana ya mau jelasinnya ya. Saya juga sendiri capek kalau mikirin nih. Karena setelah ikut lomba rasanya sangat lega. Udah lega banget teman-teman. Betul. Kayak beban yang kami Bener, pikul teman-teman, tiba-tiba langsung terlepas. kayak Aduh, udah Akhirnya. terlepas. Dan setelah terlepas itu ini berdua ini nih udah jadi roommate dan ngejailin kita, sumpah. Ya ampun, tapi gak apa-apa, itu seru banget teman-teman. Itu kenang-kenangan yang gak bakal kita lupain. Aku pengen nambahin deh, kalian harus banyakin dokumentasi ya selama pelatihan. Iya. Karena sangat penting biar bisa dikenang terus ke depan. Iya, bisa dikenang. Itu Lanjut. wow, semua usaha dan waktu dan tenaga yang kita curahkan pada akhirnya bisa terbayarkan dengan prestasi yang kita raih nih. Alhamdulillah Nah, teman-teman bisa ya. membanggakan sekolah kita sebagai juara 2 di tingkat provinsi. Nah, semangat kita dalam mencintai dan memahami kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan ini sangat wow ya pada waktu itu ya. Sepertinya itu aja nih yang bisa kita sharing kepada kalian nih Sobat Trimedia ataupun para casis, castik ataupun teman-teman di sekolah lain yang mungkin melihat podcast kami. Nah, sekian ya dari kami teman-teman. Saya dari Trimed dan peserta LCC 4 Pilar mengucapkan terima kasih udah menonton ini sampai akhir. makasih Dan teman-teman. iya, makasih ya. Oke, saya dari Trimed signing up. Bye bye.